Telepon, Rod. Enggak, Rod. Yuk, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Septi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Robiul Awal, boleh pimpin doanya, nak? Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada semua? Ada semua ya. Kalau hadir semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Yuk, semuanya boleh berdiri. Ya, semuanya berdiri di depan mejanya, ada ke sini. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban.
kita sudah menyanyi. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Gapuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam beriman, salam kerja, segala menyenangkan, luar biasa hebat, berikan Tuhan, berikan berkat. Yes, yes, yes. Oke, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu ada 2 buah gambar. Nah, coba kalian lihat. Amatilah kedua gambar. Nah, gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Apa perbedaan dari kedua gambar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Kira, apa perbedaan dari kedua gambar? Siang hari ada matahari, kalau malam hari ada bulan. Perbedaan kedua gambar itu, gambar satu Ada matahari, gambar pada gambar pada siang hari, siang hari, gambar kedua pada malam hari. pada malam hari. Benar? Benar. Nah, kedua ada pertanyaan lagi, baru keduanya. Benda langit apa saja yang kamu lihat? Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Rega. Yo, apa? Benda langit apa saja yang kamu lihat? Gambar pertama Matahari, matahari, gambar kedua bulan. ada bulan. Yang lain ada lagi yang bisa jawab? Tanda tangan. Ya, coba Kila. Pada siang hari ada matahari, pada malam hari ada bulan. Ya, gambar pertama siang hari itu ada matahari, gambar kedua Kedua ada bulan. ada gambar bulan, ada matahari. Benar atau salah? Benar. Ya, jadi gambar pertama itu pada siang hari, ya, benda langitnya ada matahari. Kemudian gambar kedua itu malam hari, benda langitnya ada bulan. Nah, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini lagu tentang tata surya. Yuk, boleh berdiri? Kawan-kawan takkan planet di tata surya, Merkurius terkecil, Venus yang paling panas, bumi yang berkekuning, planet merah yang terbesar adalah Jupiter. Berusapnya cincin, bulannya yang dingin, seluruh semuanya planet membuat ulah. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya, Bima Sakti itu galaksinya. Nah, boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, dari lagu tadi menggambarkan tentang apa? Teks lagu tadi kita nyanyikan. Yuk, ya Putri? Tentang tata surya. Nah, tata surya itu terdiri dari apa saja? Ada matahari dan bulan, kemudian ada 8 Masih ingat tidak nak pelajaran minggu lalu kita belajar tema 8 tentang apa? Tentang bumiku. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 9, menjelajah luar angkasa. Nah, jadi lanjutan dari tema 8 bumiku ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis arti karangan fiksi dengan benar. 2. Setelah membaca teks, peserta didik dapat mempresentasikan tindakan tokoh dalam cerita fiksi dengan benar. 3. Dengan media gambar, siswa dapat menganalisis benda-benda langit yang ada di tata surya dengan benar. 4. Dengan media apron, peserta didik dapat menemukan konsep sistem tata surya serta karakteristik anggota tata surya dengan benar. 5. Melalui bermain peran, peserta didik dapat menampilkan hasil dari model sistem tata surya media apron dengan benar. Nah, jadi di sini kalian ada orientasi masalah. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi orientasi masalahnya itu pertama kalian nanti ibu bagikan KPD, di mana di situ ada teks, ya, ada cerita teks berjudul Si Tiara. Nah, siapa yang berani membacakan
Oke, boleh. Akila Nindi. Kelas-kelas nggak apa-apa di sini aja. Iya, boleh. Si Tiara. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya. Siang tadi, gurunya baru saja menjelaskan tentang tata surya. Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya kita. 8 planet yang mengelilingi tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa Bumi tidak bertabrakan dengan planet lain. Padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa dia sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hai anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa, "aku sedang memikirkan sesuatu yang baru saja saya pelajari." "Mengapa ya ayah? Planet bergerak lurus dan tidak bertabrakan satu sama lain." Ayah Tiara tersenyum menatap wajah Tiara yang penuh kebingungan. Ya, jadi dari teks ini ada terdapat permasalahan dari si Tiara. Nah, apa yang menjadi permasalahan dari si Tiara ini? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Nah, coba Putri. Nah, jadi nanti permasalahannya itu kalian tuangkan ke dalam lembar kerja LKPD ya. Nah, sekarang dari teks Tiara ini, cerita yang dipikirkan Tiara itu hayalan atau nyata? Hayalan. Jadi Tiara itu berhayal bagaimana kalau seandainya planet itu bertabrakan ya, padahal jaraknya sangat dekat. Nah, dari sini cerita hayalan itu termasuk ke dalam cerita fiksi atau non fiksi? Cerita fiksi. Nah, di sini tokohnya ada siapa saja dalam cerita itu? Ada dua orang, yaitu Tiara dan Tiara. Nah, jadi di situ nanti kalian telaah sikap tindakan tokohnya, kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD. Nah, sebelum kalian bekerja dalam kelompoknya, ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Nah, setelah kalian menjawab LKPD, nanti kalian akan bermain peran. Nah, bermain peran ini dengan media akun yang sudah ibu siapkan. Nah, jadi nanti ada media kartu, ya, media kartu akun. Nah, di sini kalian nanti sudah jawab LKPD, kalian akan bermain peran, di mana masing-masing anggota kelompok itu akan memerankan salah satu dari kartu ini. Jadi kartu ini berisi tentang sistem tata surya dan 8 planet, di mana ada matahari dan ada 8 planet. Nah, jadi misalnya nanti si Akila sebagai matahari, dan ini matahari, yang lainnya sebagai Merkurius, Venus, Bumi, Mars ya. Nah, nanti kalian akan bermain peran ke depan kelas dengan memakai ini kalungnya. Nah, jadi dipakaikan sini misalnya. Nah, saya adalah matahari. Saya mempunyai cahaya yang terang yang mampu menyinari dunia. Kemudian saya, matahari ini adalah pusat sistem tata surya. Begitu juga nanti dengan planet-planet lain, ya. Oke, ibu ini dulu. Ini untuk kelompok 1. Nanti ya, tapi kalian nanti. Ini yang untuk kelompok 2. Nah, di sini ada LKPD. Nah, di LKPD-nya ini ada teks si Tiara tadi. Kemudian nanti untuk sistem tata suryanya ada beberapa kolom, ya, ada beberapa kolom. Nah, nanti ini kalian isi dengan kertas yang sudah ibu gunting, mas tempelkan di sini sesuai dengan
karakteristiknya. Bisa? Ya. Ini dibagikan untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, ya. Jadi nanti kalian diskusi dalam kelompok ini. Nah, ini misalnya sudah ada tes piala tadi, kalian jelaskan di sana. Nah, di sini cari yang sesuai. Misalnya ini aku adalah pusat tata surya. Berarti siapa ini? Matahari. Yang kalian harus tempelkan kepada matahari pada kolomnya ini. Nah, tempel seperti ini. Nah, diikuti dengan yang lain. Nah, ya. Jadi delapan ini. Silakan bekerja di dalam kelompoknya. Ibu beri lem. Nah, boleh kerja sama dalam kelompoknya, kalian bahas, diskusi. Nah, sama-sama. Tuh, di sini ada beberapa ini. Nah, berarti dibagikan. Nah, ini kira-kira karakteristiknya cocok di yang mana? Kita kalian tempel ya. Ini lemnya. Tuh. Masing-masing pegang ya. Pegang satu. Nah, masing-masing pegang satu. Ada yang menulis? Yuk, mulai diskusikanlah. Nah, dijawab dulu. Jauh, Uranus. Nah, Rezi. Nah, bisa Irfan ini. Kelompok ini bisa nak? Bisa? Ini biar nggak bingung, kalian kasih ke temennya. Gini, tuh kasih ke temennya, berbagi. Nah, kalian diskusi. Jadi ini, tuh satu lagi mana? Ada. Nah, misalnya ini. Aku adalah planet ke-7. Apa itu planet ke-7? Siapa? Apa namanya planet ke-7? Ada siapa planet ke-7? Uranus. Nah, berarti ini tempel di Uranus. Nah, jarak dari matahari mencapai 2.871 juta kilometer. Kalian tempel ke sini. Tuh, Rezi dapat yang mana? Nah, ini termasuk planet apa? Venus. Nah, nanti ditempel di Venus. Nah, kalian lem sendiri di sini lem. Nah, nanti tinggal tempel. Nah, gantian. Yang kelompok 1 boleh gantian dengan temennya. Nah, tidak mesti si Akila yang tempel terus, bisa gantian sama temennya. Ini siapa ini? Gantian tempelnya nggak apa-apa. Ini sudah semua ditempel terus.
LKPD-nya kalian ambil satu media upload. Nih, jadi ambil satu. Nah, di sini kalian pelajari karakteristiknya tadi kan sudah ada di situ. Di belakang medianya juga ada tulisan. Nah, di sini kalian pelajari, kalian baca, kemudian nanti buat dipraktekkan bermain peran ke depan kelas. Nah, ya, sudah siap. Boleh dibaca-baca lagi ya karakteristik masing-masing warnanya. Jadi kalian bermain peran ke depan kelas sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, untuk LKPD-nya sudah selesai semua. Mana Bapak Ibu lihat? Boleh dibaca dulu. Semua ya, ada. Boleh dibaca dulu. Nah, kalau sudah semua ya LKPD-nya tadi. Nah, kalian presentasikan, kemukakan jawabannya. Siapa yang berani? Siapa yang mau ke depan? Bacakan, misalnya LKPD-nya. Jadi, baca. Siapa dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang duluan ke depan kelas? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Boleh, kelompok 1 perwakilannya siapa? Putri? Mau? Oke, boleh ke depan. Bacakan jawabannya saja. Di depan sini. Berdiri. Nah, bacakan dari pertama. Yo, coba kelompok 2 dengarkan ya jawaban dari kelompok 1. Analisislah isi dari cerita Tiara. Apakah cerita tersebut termasuk ke dalam karangan fiksi? Ya, karena teks ceritanya bersifat imajinasi.
2. Setelah menganalisis isi cerita si Tiara, kemudian kalian telah tindakan tokoh dalam cerita fiksi tersebut. 2 orang yaitu si Tiara dan ayahnya. Si Tiara memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sifat ayahnya baik dan penyayang. 3. Tuliskan cara kalian membantu Tiara menemukan jawaban dari masalah mengapa planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain, karena ada garis edaran masing-masing. 4. Susunlah 8 planet yang ada di tata surya dengan mengurutkan dari yang terdekat dengan matahari sampai dengan yang terjauh dari matahari. Carilah karakteristiknya planet di bawah ini dengan melihat pilihan jawaban di samping kanan atau dengan menggunting dan menempel pada foto yang telah tersedia. Yang pertama, matahari. Aku adalah pusat di tata surya. Aku memiliki cahaya yang dapat menyinari seluruh alam semesta. 2. Merkurius. Aku mempunyai jarak terdekat dari matahari. Jarak dari matahari mencapai 60 juta kilometer. Memiliki garis tengah 4.878 kilometer. Kiri khususnya memiliki banyak bawah pada permukaannya. 3. Venus. Aku diberi julukan bintang fajar. Jarak dengan matahari sekitar 108 juta kilometer. Aku planet kedua terdekat dengan matahari. Memiliki garis tengah 1.200 kilometer. Kiri gosok permukaan ditutupi oleh awan gas. 4. Bumi. Aku adalah planet ketiga terdekat dari matahari dengan jarak sekitar 150 juta kilometer. Satu-satunya planet dengan kehidupan di tata surya. Atmosfernya diisi oleh nitrogen dan oksigen yang tidak beracun, berwarna biru hijauan. 5. Mars. Aku dikenal sebagai planet merah karena berwarna merah. Jarak dari matahari sekitar 228 juta kilometer. Ukuran garis ini mencapai 6.786 kilometer. 6. Jupiter. Aku planet terbesar di tata surya, mempunyai satelit terbesar, mempunyai fenomena Great Red Spot. Aku dikenal sebagai penjaga tata surya. Planet Jupiter mempunyai atmosfer berlapis. Planet Jupiter memiliki waktu rotasi sangat cepat. 4. 7. Saturnus. Aku satu-satunya planet tata surya yang memiliki cincin. Aku adalah planet ke-6 dari tata, dengan jarak dengan matahari mencapai 1.427 juta kilometer. Memiliki garis tengah 1.020.540 kilometer. 8. Uranus. Aku adalah planet ke-7 dari urutan sistem tata surya. Jarak dari matahari mencapai 2.871 juta kilometer. Ukuran garis tengah 5.120 kilometer. Ciri-ciri fungsi yaitu terdapat 15 bulan yang terdiri dari lautan hangat. 9. Aku planet terjauh dari matahari dengan jarak 4.467 juta kilometer. Ukuran garis tengah 4.530 kilometer. Planet ini memiliki warna biru. Nah, itulah hasil LKPD dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi di sana kelompok 1 sudah mencocokkan antara gambar dengan berdasarkan karakteristik dari planet masing-masing. Nah, sekarang kelompok 2, siapa yang berani membacakan hasil diskusinya? Oke, Akila Nafisa, boleh silakan, Nak. 1. Analisislah isi teks cerita si Tiara. Apakah cerita tersebut termasuk ke dalam karangan fiksi? Iya, karena bersifat imajinasi. 2. Setelah menganalisis isi cerita si Tiara, kemudian presentasikan tindakan tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Tiara mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ayah sikapnya penyayang. 3. Tuliskan cara kalian membantu Tiara menemukan jawaban dari masalah mengapa planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Karena setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar masing-masing. 4. Susunlah 8 planet yang ada di tata surya dengan mengurutkan dari yang terdekat dengan matahari sampai dengan yang terjauh dari matahari. Carilah karakteristik planet
planet di bawah ini dengan melihat pilihan jawaban di samping kanan dengan menggunting dan menempel pada kotak yang telah tersedia. 1. Aku adalah pusat di tata surya. Aku memiliki cahaya yang sangat menyinari seluruh alam semesta. Merkurius. Aku mempunyai jarak terdekat dari matahari. Jarak dari matahari mencapai 60 juta kilometer. Memiliki garis tengah 4.878 kilometer. Ciri khususnya memiliki banyak kawah pada permukaannya. Venus. Aku diberi julukan bintang fajar. Jarak dengan matahari sekitar 108 juta kilometer. Aku planet kedua terdekat dengan matahari, memiliki garis tengah 12.103 kilometer. Ciri khusus permukaan ditutupi oleh awan gas. Bumi. Aku adalah planet ketiga terdekat dari matahari dengan jarak sekitar 150 juta kilometer. Satu-satunya planet dengan kehidupan di tata surya. Atmosfernya diisi oleh hidrogen dan oksigen yang tidak beracun, berwarna biru kehijauan. Mars. Aku dikenal sebagai planet merah karena berwarna kemerahan. Jarak dari matahari sekitar 228 juta kilometer. Ukuran garis tengah mencapai 6.786 kilometer. Jupiter. Aku planet terbesar di tata surya, mempunyai satelit terbesar, mempunyai fenomena The Great Red Spot. Aku dikenal sebagai tata surya. Planet Jupiter mempunyai atmosfer berlapis. Planet Jupiter memiliki waktu rotasi sangat cepat. Saturnus. Aku satu-satunya planet tata surya yang memiliki cincin. Aku adalah planet ke-6 dari tata dengan jarak dengan matahari mencapai 1.427 juta kilometer. Memiliki garis tengah 120.540 kilometer. Uranus. Aku adalah planet ke-7 dari urutan sistem tata surya. Jarak dari matahari mencapai 2.871 juta kilometer. Ukuran garis tengah 51.120 kilometer. Ciri-ciri khusus yaitu terdapat 15 bulan yang terdiri dari lautan-lautan hangat. Neptunus. Aku planet terjauh dari matahari dengan jarak 4.497 juta kilometer. Ukuran garis tengah 49.530 kilometer. Planet ini memiliki warna biru. Itulah hasil dari LKPD kedua. Beri tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Ya, jadi boleh dikumpul LKPD-nya Ibu lihat. Oke, jadi sekarang kita bahas. Ini, jadi dari
menggunting dan menempel pada kotak yang tersedia. Jadi tadi kalian sudah menempel ya, yang kertas sudah ibu gunting. Nah di situ yang pertama ada gambar matahari. Matahari apa karakteristiknya di sana? Aku adalah pusat tata surya. Nah, kemudian ada Merkurius. Di sana Merkurius karakteristiknya gimana? Aku mempunyai jarak terdekat dari matahari. Itu kata kuncinya ya. Jadi jarak terdekat matahari itu adalah planet Merkurius. Kelompok 1 benar? Kelompok 2? Benar. Kemudian ada Venus. Nah, Venus apa di sana karakteristiknya? Aku diberi julukan bintang fajar. Jarak dari matahari sekitar 108 juta kilometer. Nah, kemudian ada planet Bumi. Planet Bumi karakteristiknya apa? Iya, kuncinya ada di planet ketiga terdekat dari matahari. Kemudian satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Kemudian ada planet Mars. Ada Mars di sana. Mars ini dikenal dengan planet merah. Karena berwarna merah. Ya, berarti jawaban kelompok 1 benar? Benar. Selanjutnya ada planet Jupiter. Bagaimana jawabannya, Rizka? Jupiter di sana? Planet terbesar di tata surya. Benar. Jadi Jupiter itu adalah planet yang paling besar. Kemudian dia mempunyai atmosfer berlapis. Kemudian planet Jupiter memiliki waktu rotasi sangat cepat. Nah, selanjutnya sudah planet Jupiter ada Saturnus. Karakteristiknya mempunyai cincin. Kemudian aku adalah planet ke-6 dari tata surya dengan jarak matahari mencapai 1427 juta kilometer. Sudah Saturnus ada planet Uranus. Uranus ciri-cirinya, karakteristiknya? Aku adalah planet ke-7 dari urutan sistem tata surya. Iya, jarak dari matahari mencapai 2871 juta kilometer. Planet ke-8 Neptunus. Apa Neptunus, Rizka? Aku planet ke-12 dari matahari. Dengan jarak 497 juta kilometer. Planet ini berwarna biru. Benar jawaban kelompok 1? Bagaimana? Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama benar. Bagus, pintar. Beri tepuk tangan aku dulu untuk kelompok. Kalau sudah, kita akan bermain peran seperti tadi. Nah, di sini Ibu tawarkan nih, kelompok mana yang mau duluan, kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, suara yang terbanyak kelompok 1 ya. Boleh maju ke depan kelas. Maju ke depan kelas. Nah, pegang sabuknya masing-masing. Nah, jadi ya boleh. Kalian hafalkan ya karakteristiknya. Kami dari kelompok 1 akan bermain peran matahari dan 8 planet yang ada di tata surya dan karakteristiknya. Matahari siapa? Yuk, coba. Aku adalah matahari. Aku adalah pusat tata surya. Ukuran garis tengah 1.392.700 km. Aku mampu menyinari seluruh dunia. Ya, tepuk tangan untuk matahari. Lanjut. Sudah matahari, ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Jarak dari matahari kurang lebih 60 juta kilometer. Ukuran garis tengah 4.878 km. Merkurius memiliki banyak kawah pada permukaannya. Ya, boleh tepuk tangan. Lanjut, Venus. Aku adalah Venus. Aku adalah kedua yang jarak dari matahari 108 juta kilometer. Ukuran garis tengah 1203 km. Venus memiliki ciri permukaan dari tutup oleh dari awal dan juga diselimuti bintang fajar. Ya, benar, tepuk tangan.
memiliki jarak matahari 150 juta kilometer. Bumi memiliki permukaan berupa daratan dan lautan. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Ya, tepuk tangan dulu. Lanjut. Berikutnya. Aku Mars sering dijuluki planet merah karena berwarna kemerah-merahan. Jarak dari matahari 228 km. Ukuran garis tengah 6.786 km. Mars adalah planet keempat yang terdekat dari matahari. Ya, tepuk tangan dulu. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jarak dari matahari 778 juta. Memiliki 429,80. Ukuran 11 kali lebih besar bumi. Ya, tepuk tangan. Venus adalah planet kelima dari sistem tata surya. Jarak dari matahari 1.477 juta kilometer. Saturn memiliki cincin besar yang memiliki membentuk bebatuan dan es panas yang juga berwarna merah. Ya, tepuk tangan. Uranus adalah planet ketiga. Jarak dari matahari 2.871 juta kilometer. Garis tengah 5.121 kilometer. Suhu sangat tinggi, mencapai udara minus 212. Tepuk tangan untuk Uranus. Lanjut Neptunus. Saya adalah planet Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 dalam tata surya. Jarak dari matahari 4.460 km. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Neptunus terdiri dari gumpalan gas. Ya, tepuk tangan untuk Neptunus. Oke, baiklah anak-anak, itulah presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Boleh duduk tempatnya. Ya, boleh duduk lagi. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Nah. Kami dari kelompok 2 akan bermain peran tentang sistem tata surya yaitu matahari dan 8 planet beserta karakteristiknya. Ya, dimulai dari matahari. Aku adalah matahari. Aku adalah pusat tata surya yang mampu menyinari seluruh dunia. Ya, tepuk tangan untuk matahari. Aku adalah Merkurius. Merkurius adalah planet paling dekat dari matahari. Jarak dari matahari kurang lebih 60 juta kilometer. Ukuran garis tengah 4.878 kilometer. Merkurius memiliki banyak kawah pada permukaannya. Tepuk tangan dulu. Ayo. Aku adalah planet Venus, kedua yang terdekat dari matahari. Jarak dari matahari 180 kilometer. Ukuran garis tengah 12,100 kilometer. Venus memiliki ciri berbeda. Awan gas Venus kadang-kadang mengubah bintang fajar. Ya, tepuk tangan dulu. Ini adalah satu-satunya planet yang ada di bumi. Bumi memiliki jarak dari matahari 150 juta kilometer. Bumi memiliki permukaan berupa daratan dan lautan. Bumi memiliki satu satelit. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Aku adalah Mars yang sering dijuluki planet merah karena merah-merahan. Jarak dari matahari yang berkitar 216 juta kilometer. Ukuran garis tengah 6.986 Mars adalah planet keempat yang terdekat dari matahari. Ya, tepuk tangan untuk Aku adalah Jupiter, merupakan planet terbesar di planet tata surya. Jarak dari matahari kurang lebih 700 km. Memiliki garis tengah 110.000 km. Ukuran planet Jupiter tidak lebih dari planet bumi. Ya, tepuk tangan untuk. Selanjutnya.
adalah planet keenam dari tata surya. Jarak dari matahari selisih 427 km. Venus memiliki cincin besar yang berbentuk batu dan es. Planet Saturnus memiliki kekelilingan. Ya, tepuk tangan dulu. Uranus, planet ke-7 dalam tata surya. Jarak dari matahari 2.871 km. Garis tengah 51.120 km. Suhu udara di planet sangat dingin, yaitu minus 212 derajat. Tepuk tangan dulu. Apa adalah Neptunus? Planet ke-8. Neptunus adalah planet ke-8 dalam tata surya. Jarak dari matahari 4.497 juta kilometer. Neptunus adalah tata surya. Neptunus dari gumpalan gas. Ya, tepuk tangan untuk Pak Neptunus. Jadi, itulah hasil dari bermain peran kelompok 2. Beri Agus yang keburuh lagi, yang lebih kuat lagi untuk boleh kembali ke tempat duduknya. Yo, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi kalian sudah bermain peran mengenai sistem tata surya itu ada matahari dan 8 planet. Nah, jadi masing-masing sudah memperankan kartunya ya, yang planet dan juga matahari. Jadi di situ kalian sudah bisa menganalisis karakteristik dari masing-masing planet. Nah, jadi di situ masing-masing planet itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari kalian bermain peran tadi itu sudah bagus ya, sudah baik, sudah bagus memerankan masing-masing dari planetnya, dari peran kalian masing-masing ya. Nah, di sini Ibu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah kalian bermain peran, nah kalian Ibu ajak dulu untuk nonton video pembelajaran tentang tata surya, di mana ada matahari dan 8 planetnya tadi. Yuk kita perhatikan dulu. Assalamualaikum. Hai anak-anak cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan selalu cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang tata surya. Tahukah kalian, alam semesta memiliki galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi merupakan sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi tempat manusia tinggal disebut dengan galaksi Bima Sakti. Tata surya merupakan tumpukan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Semua benda langit membentuk sistem orbit yang berbentuk elips dan matahari sebagai pusat tata surya. Peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbitnya. Matahari yang memiliki massa dan gaya gravitasi terbesar membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbiti. Setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik, sehingga terjadilah rotasi dan revolusi. Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari adalah bintang raksasa berbulat hijau yang sangat panas. Pada bagian dalam matahari terdapat inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, dan polosfer. Suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya. Di dalam sistem tata surya, terdapat 8 planet yang mengorbit matahari, di antaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius, planet pertama
sistem tata surya. Planet berwarna abu-abu ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk planet yang paling kecil di antara planet yang lain. Karena paling dekat dengan matahari, maka suhu di planet ini sangat panas. Merkurius merasa cepat ketika mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Merkurius tidak memiliki satelit. Planet kedua adalah Venus. Venus merupakan planet terdekat dari Bumi. Venus menjadi planet paling terang dalam sistem tata surya. Terlihat seperti bintang, sinar terangnya tampak dari permukaan bumi, sehingga dijuluki dengan bintang kejora. Venus juga disebut bintang fajar atau bintang senja, karena planet ini sering terlihat di bumi ketika matahari terbit maupun ketika matahari terbit. Meskipun planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, namun Venus memiliki suhu yang paling panas di antara planet lainnya. Hal ini terjadi karena Venus memiliki atmosfer yang dilapisi awan tebal. Hal inilah yang membuat panas matahari terperangkap di dalamnya. Planet yang berwarna putih kekuningan ini memiliki arah rotasi yang berlawanan dari planet lain. Karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari di Venus terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Venus tidak memiliki satelit. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya. Bumi yang dijuluki planet biru ini sebagai tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Atmosfer bumi terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Atmosfer bumi terlindungi dari meteor. Permukaan bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Planet yang berwarna biru hijauan ini memiliki sebuah satelit yaitu bulan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, dan berdingin. Suhu udara di planet Mars lebih dingin daripada suhu di bumi. Hal ini dikarenakan letak planet Mars yang lebih jauh dari matahari. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter termasuk planet luar dan merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jika diibaratkan bumi berukuran seperti anggur, maka Jupiter berukuran seperti bola basah. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfer. Jupiter memiliki satelit terbanyak yaitu 75 satelit. Saturnus merupakan planet yang paling unik. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, namun cincin Saturnus lah yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planetnya. Permukaan planet Saturnus berwarna kuning pucat. Planet ini mempunyai 62 satelit, termasuk Titan dan Rhea. Uranus, meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 dalam sistem tata surya, tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lain. Planet ini memiliki ukuran 4 kali ukuran bumi. Planet berwarna biru muda ini memiliki cincin redup vertikal dan berputar pada pola sejajar orbit. Planet ini memiliki 27 satelit. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Jarak planet ini dengan matahari sejauh 4,5 miliar kilometer. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Neptunus merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dan memiliki 14 satelit. Tahukah kalian, Uranus dan Neptunus memiliki ukuran, komposisi, struktur, dan kecepatan rotasi yang hampir sama, sehingga keduanya sering disebut sebagai planet kembar. Perbedaannya terletak pada warna planet ini. Uranus berwarna biru pucat, sedangkan Neptunus berwarna
bulan. Sekarang ibu ambil dulu ya medianya. Balikan. Kembalikan dulu. Sudah Nah, sudah selesai kita bermain peran sudah, KPD sudah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Ayo. Nah, coba Akila Nafisa dulu. Hari ini sudah belajar tematik bahasa Indonesia mengenai karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang ceritanya bersifat imajinasi atau khayalan. Untuk pelajaran IPA mengenai sistem tata surya, yaitu ada matahari dan 8 planet. Nama-nama planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk Akila. Ada yang lain? Tunjuk tangan lagi. Ya, coba Putri. Hari ini belajar tentang karangan fiksi. Karangan adalah karangan imajinasi dan khayalan. Untuk materi IPA sistem tata surya, yaitu matahari dan 8 planet beserta karakteristiknya. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Putri. Baiklah anak-anak, tadi teman-temannya sudah merangkum butir-butir pembelajaran pada pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahasa Indonesianya karangan fiksi, yaitu karangan yang bersifat imajinasi. Kemudian ada juga penguatan pembelajaran IPA mengenai sistem tata surya, matahari dan 8 planet beserta karakteristiknya.
Sudah? Sudah? Yang udah? Tunggu, yang belum selesaikan. Sudah? Ada 2 orang lagi ya? Itu loh. Kalau sudah, nih anak-anak. Nah, kalau sudah evaluasinya sudah semua. Kalian harus siap-siap baca untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu tentang revolusi, ya, lanjutan dari kata surya ini. Jadi revolusi hari bumi. Nah, nanti kalian baca-baca untuk di pertemuan kedua. Apa tema 9 masih tentang menjelajah luar angkasa. Tema 1 pembelajaran kedua. Alhamdulillah ya Nek, kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik dan dengan lancar. Ibu tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita pimpin doa dulu ya. Ketua kelas, Rabiul Awal boleh pimpin doanya ya. Sebelum kita pulang, mari kita membacakan doa. Berdoa mulai.